Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Pernahkah saudara mendengar ada orang kaya tanpa harta? Atau toko emas tanpa emas? Pohon MK, pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan, hari ini akan berbicara tentang rumah roti tanpa roti. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kisah ini tercatat pada kitab Rut 1 ayat 1. Perhatikan, kata Bethlehem pada kalimat di atas. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Apa yang terjadi di Bethlehem saat itu sehingga banyak orang meninggalkan Bethlehem? Alasannya sangat jelas, karena ada pandemi kelaparan. Jadi orang-orang meninggalkan Bethlehem karena di rumah roti itu tidak ada roti. Makanan orang Bethlehem bukan nasi dari beras, tetapi roti yang terbuat dari gandum. Dan saat itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Hari ini kita hidup di zaman gereja. Dan kenyataannya hari-hari ini banyak gereja yang terjadi seperti di zaman Elimelek dan Naomi. Mereka banyak yang pergi jajan ke tempat lain karena sebuah alasan yang kurang disadari oleh beberapa pemimpin gereja, yaitu ada gereja-gereja yang telah menjadi rumah roti tanpa roti. Rumah roti tanpa roti adalah gambaran gereja tanpa pewahyuan yang mengubah hati jemaat tanpa terobosan. Sehingga aktivis pelayanan yang semua jemaat yang mereka layani itu terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, yang menghabiskan tenaga, sehingga mereka semua stuck, macet, karena mereka seperti berlari di treadmill dengan kecepatan yang ditambah terus, tetapi Anda tetap berlari di tempat. Ada pelayanan yang menuntut semua aktivis pelayanan untuk menghadiri acara yang ada dan yang diada-adakan. Sepertinya seperti itu. Sehingga tampil setiap malam, setiap hari mereka harus pergi meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak, dan kekuatan semuanya ditumpahkan di acara gereja. Karena gereja difokuskan ke gedung gereja, sehingga kita hanya memiliki sisa atau remah-remah saja, dan sisanya, yaitu sisa tenaga yang tinggal secuil ini, barulah diberikan kepada anak dan keluarga. Ujung-ujungnya kehidupan rohani yang seperti itu akan aus. Jadi ciri-ciri gereja yang aus adalah orang-orangnya kelelahan dan tidak memiliki daya mengimpartasikan kehidupan. Jadi jika rumah roti tanpa roti, jika gereja tetap mau hidup, jangan lupakan penginjilan, pewahyuan, pemuritan, persekutuan, dan diakonia. Semoga mereka yang telah meninggalkan rumah roti segera kembali lagi dengan kekuatan Injil, mendapat pewahyuan firman Tuhan. Mereka dimuridkan secara proporsional. Mereka memiliki persekutuan. Dan gereja menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sekalipun di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Saudara yang sudah pergi meninggalkan rumah roti, kembalilah. Karena di gereja Tuhan masih ada pengurapan yang full. Karena Tuhan Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Welcome, selamat datang kembali. God bless you.